Hai sahabat berproses, selamat siang. Ketemu lagi kita di IG Live from Berproses. Hari ini kita akan membahas apa sih? Nih ya, sebentar aku pin dulu judulnya. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tema dengan judul How Sensitive Are You? Nah, tema kita hari ini akan mengupas tuntas tentang apa sih kepribadian orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi atau biasa disebut dengan highly sensitive person. Nah, hari ini tentunya aku nggak sendirian nih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Raihana. Aku salah satu tim dari Ruang Berproses. Nah, siang ini kita akan membahas tentang highly sensitive person ini bersama Kak Daud Antonius. Nah, Kak Daud ini merupakan spesialis karakter dan analisis perilaku. Oke, kita masih tunggu dulu ya Kak Dausnya untuk bergabung di IG Live kita hari ini. Nah, kebetulan Kak Dausnya udah gabung nih teman-teman. Kita invite dulu kali ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini akan membahas gimana sih orang yang punya tingkat sensitivitas yang tinggi. Nah, kebetulan Kak Daud udah bergabung bersama kita di live hari ini. Selamat siang Kak Daud. Halo, siang. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik. Suara saya terdengar jelas? Kedengeran jelas. Suara aku Oh, juga kedengeran kan Kak? ya, jelas. Oke. Mungkin sebelumnya saya persilakan Kak Daud untuk memperkenalkan diri dulu nih Kak. Oke. Selamat siang semua teman-teman yang bergabung dan nantinya juga akan menyusul, mungkin akan mendengarkan rekamannya ya dari kita. Perkenalan sebelumnya, nama saya Daud Antonius dan mungkin tadi sudah diperkenalkan. Saat ini saya aktivitas utamanya itu menulis. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu buku di tahun 2014, Who Am I series. Nah, itu juga salah satu buku kedua saya, dan sekarang ada buku sampai ke 12 kurang lebih, dan salah satunya adalah tentang micro expression, tentang personality, dan juga tentang self healing. Itu sih untuk kesibukan saat ini. Oke, wah terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ikut di Live from Proses hari ini. Ya, Nah, terima jadi kasih sudah di-invite juga. oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang highly sensitive person. Mungkin Hmm. masih banyak yang belum mengerti nih Kak, tapi mereka mengira-ngira dari sensitive person. Kalau kata sensitifnya doang kan mungkin orang sudah sering dengar ya. Kalau Hmm. untuk HSP-nya sendiri ini sebenarnya apa sih Kak? Oke, tadi saya sebenarnya agak kelewat di introduction-nya, soalnya tadi ada Hmm, masalah sedikit di jaringannya. oh iya. Intinya, saya nggak tahu tadi sudah dibuka dengan pengertian atau belum, tapi kalau misalnya saya tambahkan sedikit, kalau memang sudah dijelaskan, kalau teman-teman mungkin akrab dengan istilah, kok orang ini oversensitif, atau orang ini baperan, atau hal lainnya. Hmm, Nah, sebenarnya orang yang sensitif itu sudah ada penelitiannya. Dan itu dimulai di tahun 1991. Kalau teman-teman rajin nanti bisa buka jurnalnya atau melihat video pemaparannya. Jadi ada seorang psikolog yang awalnya itu meneliti tentang aspek klinisnya. Jadi tentang gangguan dan tentang hal-hal lainnya, dan kemudian istilah ini muncul, highly sensitive person. Jadi ini merujuk kepada orang yang tingkat sensitivitasnya memang lebih tinggi dari orang-orang lain. Nah, bisa jadi terhadap apa yang terjadi di luar, misalnya terhadap paparan cahaya, suara, gambar, jadi mudah terganggu dengan hal-hal kecil, atau memang orang-orang yang memiliki empati yang lebih tinggi dari orang-orang lain. Dan menurut penelitiannya, ini bukan hal yang terlalu gimana banget gitu. Jadi sekitar 15-20% orang di seluruh dunia itu highly sensitive tadi. Atau kalau dihitung ada sekitar 1,6 miliar orang kurang lebih yang sensitif juga gitu. nah itu berarti Kak, dia sensitifnya nggak hanya masalah suara atau fisik mungkin, tapi juga ke emosi ya, seperti istilah baperan itu kayak kalau misalnya suka dengerin omongan orang nih langsung sedih banget mungkin padahal harusnya itu biasa aja, itu juga termasuk berarti ya Kak?
Salah satu cirinya itu kan ada ya, dibagi jadi dua, yaitu Hmm. sensitivitas terhadap hal-hal sensoris, jadi hal yang kita Hmm. lihat, kita dengar, kita raba, kita hirup, kita cium. Nah, dia bisa lebih sensitif. Contohnya misalnya ada satu orang yang entah kenapa dia itu lebih peka terhadap sesuatu yang berubah dari sekitarnya. Misalnya, kok hari ini pakai make up yang beda ya? Atau hari ini jangan-jangan bajunya baru? Atau di ruangan itu ada satu benda yang berubah tempat. Nah, orang itu lebih sensitif. Nah, itu natural terjadinya, gitu. Bukan karena dia belajar atau apapun. Tapi Hmm. memang dia seperti itu. Dan yang kedua yang tadi, yang secara emosional. Itu bukan berarti baper aja, karena nggak semua orang sensitif juga baperan, Hmm. dia hanya lebih berpikir mendalam tentang apa yang orang perkatakan. Hmm. Jadi lebih memahami ini maksud orang ini apa ya. Nah, itu secara otomatis mereka lakukan. Berarti bisa dibilang juga HSP ini orang yang tingkat kepekaannya lebih tinggi gitu ya Kak? Ya, betul. Kepekaannya lebih tinggi. Dan kalau misalnya bisa dimanfaatkan lebih bagus, lebih mudah terkoneksi dengan orang lain secara emosi, empatinya lebih tinggi juga, dan yang tadi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang detail, itu lebih masuk ke dalam orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi ini. Nah, kalau itu kan berarti dampak baiknya ya Kak, kayak dia bisa lebih mendalami, lebih fokus atau sebagainya mungkin. Kalau untuk dampak negatifnya sendiri ada nggak ya Kak untuk orang dengan kepribadian HSP ini? Oke, masih ya? Jadi agak putus-putus. Oke. Oke, Tadi kalau untuk tadi pertanyaan jelas kan Kak? bisa diulang, soalnya tadi saya agak putus dengar. Oke. Kalau tadi kan Kak Dal sudah menyebutkan tuh orang dengan HSP ini memiliki beberapa dampak positif dalam pekerjaan misalnya. Nah, kalau Oke. untuk dampak negatifnya sendiri ada nggak tuh Kak? Oh ya. Oke, sebenarnya setiap tipe kepribadian kan selalu seperti mata uang ya, ada satu sisi dan sisi yang lainnya. Nah, untuk pribadi dengan HSP kalau kita singkat supaya nggak ribet, nah mereka biasanya itu sering kalau misalnya penempatannya kurang tepat dan tidak bisa mengelola diri secara baik, jadi belum mengenal tentang dirinya, itu banyak muncul labeling dari lingkungan sosial. Seperti misalnya ya tadi terlalu baper, terlalu sensitif, atau oh gitu aja kok dipermasalahin. Dan kalau misalnya dalam lingkungan pekerjaan, orang-orang tipe ini bisa jadi lebih mudah tertekan atau lebih mudah stres. Dan juga karena yang tadi, apapun yang orang perkatakan, mereka lebih berpikir secara mendalam. Dan rangsangan-rangsangan kecil yang bagi orang itu biasa saja, bagi orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, itu bisa sangat berbeda buat mereka. Jadi kayak jadi beban tersendiri ya Kak, karena dia memiliki kepekaan yang lebih tinggi, perasaan dia jadi lebih mungkin jadi lebih gampang sedih, lebih gampang tertekan, lebih gampang stres gitu ya Kak Daud. Iya. Oke, nah sebenarnya HSP ini sendiri termasuk gangguan mental bukan sih Kak? Bukan satu dalam tanda kutip penyakit ataupun gangguan, Hmm. tapi lebih kepada tipikal kepribadian atau ya kan kepribadian kita beraneka ragam ya macam-macam. Nah, HSP ini termasuk perbedaan tersebut bahwa kita dengan orang sekitar kita, dengan orang terdekat kita memang berbeda gitu. Oke, nah kan berarti ini HSP kaitannya dengan kepribadian ya Kak. Nah kalau misalnya Ya, kaitannya dengan kepribadian seperti ekstrovert, introvert, atau ambivert tuh ada nggak Kak si HSP ini? Sebenarnya kalau menurut risetnya dari buku yang saya baca juga dengan judul yang sama, jadi ada Dr. Ellen Aaron itu menerbitkan buku di tahun 1996, nanti teman-teman juga bisa cari, judulnya sama, Highly Sensitive Person. Beliau menyebutkan bahwa sekitar 70% atau kebanyakan orang dengan HSP memang cenderung introvert. Nah, selebihnya 30% itu ekstrovert. Nah, tapi yang mau saya tekankan adalah bahwa setiap orang kan selalu berinteraksi sesuai dengan konteksnya. Contohnya Hmm. misalnya hari ini saya mungkin introvert, tapi ketika konteksnya atau konten pembicaraan yang berbeda, saya bisa berubah menjadi extrovert. Jadi kita selalu adaptif menyesuaikan diri. Jadi tidak bisa di label, wah saya introvert, selamanya introvert. Itu kan kalau misalnya teman-teman dari psikologi pasti tahu, itu hanya cara kita untuk recharge energi kita. Introvert suka dengan kontemplasi, extrovert suka dengan dukungan sosial, ya hanya kalau menurut saya sih hanya seperti itu, bukan satu label tertentu sih. Berarti emang mayoritas orang Introvert. dengan kepribadian HSP itu introvert, tapi nggak
menjamin dia saklek introvert terus gitu ya Kak. Betul. Hmm. Tergantung situasinya. Nah, kalau untuk sensory processing sensitivity, apakah sama dengan HSP, Kak? Sensory processing sensitivity itu sebenarnya rujukannya istilahnya disebut serupa atau sama, dan itu Hmm. salah satu ciri dari orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi tadi. Tapi berbeda kalau misalnya dijelaskan ada lagi kan sensory processing disorder. Nah, Hmm. itu sudah masuk ke gangguan menerjemahkan sensori atau rangsangan dan kemudian pesannya tidak sampai dengan benar dalam otak kita. Nah, itu dua hal yang beda. Tapi kalau yang ditanyakan tadi sensory processing sensitivity, maka itu sebenarnya istilahnya sama dengan highly sensitive person. Gitu. Oke, berarti termasuk ciri-ciri dari highly sensitive person itu ya, Kak? Iya, salah satu cirinya termasuk. Kalau untuk ciri-ciri yang lainnya apa, Kak? Kalau misalnya ciri yang lainnya dari literaturnya itu disingkat menjadi DAS atau D, O, E, dan S akronim ya. Oh Jadi iya. D-nya itu deep of processing, deep thinking, cenderung overthinking juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, cenderung lebih mikirin, ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Makanya terkesan kalau misalnya orang dengan HSP itu terkesan lambat dalam memutuskan, lelet, itu ada kesan seperti itu. Padahal nggak selalu seperti itu. Mereka hanya ingin keputusan terbaik. Kan ada dua tipe keputusan. Yang pertama orang yang ingin memutuskan sekali saja, tapi benar. Atau ada juga orang yang ingin memutuskan aja dulu, dan kalau misalnya salah ya diperbaiki aja. Nah, Hmm. HSP termasuk yang pertama. Jadi mereka ingin keputusan pertama mereka itu keputusan yang tepat. Jadi deep of processing thinking tadi, itu D. Kemudian yang kedua itu ada O. Hmm. O-nya itu overstimulate. Jadi mereka sangat-sangat terganggu dengan stimulasi yang berlebihan tadi, yang sudah saya bahas juga, yang kita bahas juga, suara bising, Hmm. kemudian visual yang terlalu mengganggu. Misalnya lagi belajar, kemudian ada orang yang lewat, bisa terganggu, ya seperti itu. Kemudian E-nya itu empati atau emosional. Nah, itu lebih berbeda dari orang lain, jadi lebih mudah untuk tergugah emosinya, lebih mudah untuk masuk ke dalam emosi seseorang, dan yang terakhir S-nya itu mereka bisa mendeteksi pesan-pesan tersembunyi dalam sebuah aktivitas percakapan atau subtle emotion. Jadi misalnya ada orang ngomong sesuatu, nah orang dengan HSP itu lebih mikirin, ini maksudnya apa ya? Atau ada maksud lain nggak? Nah itu Hmm. salah satu ciri-cirinya. Nah itu deep thinking, overstimulate, kemudian empati, dan juga bisa membaca pesan-pesan tersembunyi. Bahkan kalau misalnya ada penelitian lebih lanjutnya ya, tahun 2016-2017, orang dengan HSP itu lebih cepat membaca emosi atau facial expression seorang tanpa belajar sekalipun. Gitu sih. Membedakannya lebih mudah. Hmm. Wah, menarik banget ya, Kak. Sebenarnya kalau dari ciri-cirinya sendiri, kayaknya hampir sering ditemuin gitu di orang-orang di sekitar kita. Hmm. Kayak ada orang yang terlalu mudah dengerin omongan orang, ada yang overthinking, dan itu bisa terjadi kapan aja, bahkan sering mungkin. Tapi sayangnya tuh untuk istilah HSP sendiri, itu mungkin belum banyak yang tahu gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita Hmm. dipertemukan dengan orang dengan highly sensitive, itu sebaiknya kita seperti apa sih kalau berhadapan dengan mereka? Oke. Sebenarnya sih tidak cuma dengan orang dengan HSP ya, tapi dengan semua orang. Ya, kita harus bisa menerima perbedaan. Maksudnya menerima perbedaan itu kan banyak dari kita yang memicu konflik karena menganggap, wah dia pasti ngerti maksud saya, atau masa sih gitu aja nggak ngerti. Padahal setiap orang memang persepsinya berbeda. Nah, Benar banget. inti dari meminimalisir konflik itu kan pertama adalah menerima diri sendiri. Makanya baru setelah itu kita bisa menerima orang lain dan selanjutnya bisa menyesuaikan atau responding. Merespon dengan tepat dengan perilaku orang. Gitu sih. Jadi apapun ya, nggak cuma HSP aja. Orang yang ketemu di jalan, jangan sampai kita berpikir bahwa dia mengerti apa yang kita maksud tanpa kita ucapkan. Dan kita juga belum tentu mengerti apa yang dia maksud kalau misalnya kita nggak nanya lebih jauh. Gitu. Betul. Oke, berarti nggak ada salahnya ya Kak untuk meluruskan maksud dari orang lain yang ngomong gitu daripada terjadi Iya. kesalahpahaman kayak gitu. Nah, oke Kak, aku mundur dikit ya. Aku baru nangkep. Tadi kan udah disebutin tuh ciri-ciri dari HSP sendiri. Mm-mm. Nah, juga udah disebutin juga ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Ada nggak Ya. cara untuk kalau misalnya dampak negatif kan kayak emang
sedikit mengganggu mungkinnya seperti overthinking dan apa ya, kadang seperti yang tadi kakak sebutkan itu. Nah, Mudah cemas kadang dan lain-lain. ya itu kan jadi kayak gangguan tersendiri gitu, nggak enak, merasa tertekan, gampang stres itu kan nggak enak tuh kak. Nah, solusi dari dampak negatif itu sendiri kalau misalnya kita jadi orang yang punya sensitifnya tinggi gitu. Oke. Yang pertama, yang paling awal selalu kan ya dimanapun juga diajarkan bahwa kita perlu mengenal diri sendiri. Maksudnya tahu dulu nih kita itu seperti apa yang perlu dikembangkan, apa yang jadi kelebihan, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Jadi cari tahu dulu itu yang pertama. Dan ketika kita sudah mengenal kan lebih enak ya, lebih luas. Yang kedua, perbaharui skill yang kita miliki. Nah, kebanyakan dari kita kan, stres itu kan terjadi karena kita tidak siap menghadapi tekanan yang ada di luar. Jadi kan stres bisa positif, negatif. Nah, jadi negatif karena mungkin skill kita belum cukup atau pengetahuan kita belum cukup. Nah, sama seperti orang-orang kebanyakan juga, orang dengan sensitif yang tinggi itu perlu memperbarui skill mereka sesuai dengan apa bidang pekerjaan mereka dan juga apa aktivitas mereka sehari-hari. Contohnya misalnya orang yang sensitif tapi pekerjaannya di lingkungan orang-orang terbuka, misalnya sales atau apa. Nah, skill salesnya harus ditingkatkan. Atau misalnya pekerjaan jadi guru, pengajar. Nah, misalnya skill berbicaranya yang ditingkatkan. Intinya pengenalan diri dan juga peningkatan skill. Nah, itu membantu. Dan yang perlu diingat dan ditekankan, HSP bukan gangguan atau penyakit tertentu, ini hanya perbedaan individu. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan tersebut sih, menerima diri kita juga. Oke, berarti termasuk usaha meningkatkan skill tuh kayak usaha kita untuk menghindari hal-hal yang mungkin jadi pemicu kita jadi tertekan, jadi stres gitu ya kak? Kalau misalnya hal-hal yang memicu kita stres atau tertekan kan bisa jadi di luar kendali kita ya. Tidak bisa kita, maksudnya tidak bisa begitu saja kita hindari atau nggak bisa kita tolak gitu aja. Benar-benar. Nah, tapi yang bisa kita kendalikan hal yang di dalam diri kita kan, seperti perkataan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, dan kemampuan kita. Nah, kalau hal yang di luar ya sebisa mungkin kita hadapi. Kalau memang tidak bisa kita hadapi, ya kita terima aja. Nah, kalau misalnya menghindarinya, kadang kalau misalnya contohnya masalah hidup, kalau kita hindari sekarang, entah kapan akan datang lagi. Kenapa? Karena Iya, kita belum melewati fase tersebut kan, gitu sih. iya. Jadi lebih baik sih dihadapi atau diterima. Gitu. Oke. Oh ya, mohon izin sebentar Kak. Ingin memberi Hmm. kabar ke sahabat berproses. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung kirim pertanyaannya di itu ya, tempat pertanyaan atau di kolom komen. Nanti akan ditanyakan langsung ke Kak Daudnya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Tadi juga udah dibilang tempat. Oh ya, kalau untuk eh, berarti tadi kan HSP itu ada dua ya Kak, terhadap yang sensitif sama sensorik dan Hmm. emosional. Kalau untuk yang sensorik sendiri kayaknya dari tadi belum dibahas nih Kak. Itu tuh ada dampaknya juga nggak sih? Misalnya dia terlalu, kalau misalnya dia terlalu peka sama rasa lapar, apakah itu termasuk Kak? Kalau misalnya ada satu artikel sih yang saya baca bahwa orang dengan HSP itu biasanya sensitif terhadap kurang tidur. Jadi ini fisik ya, apa yang mereka Iya. makan, zat-zat tertentu. Jadi contohnya mereka minum kopi terlalu banyak, itu sangat reaktif. Kemudian ada juga penelitian lanjutannya cenderung biasanya memunculkan alergi tertentu terhadap misalnya udara atau apa. Jadi sensitifnya juga masuk ke fisik. Walaupun kalau dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Aaron tadi, ini bukan tentang organ tubuh, tapi tentang penyampaian sinyal otak kita. Jadi kita menerima sinyal, kemudian disampaikannya terlalu cepat atau tidak terlalu dalam. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi, apa dampaknya kalau misalnya kita sensitif terhadap sesuatu yang sensori? Nah, kita jelas mudah terganggu dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil seperti misalnya ya tadi suara, misalnya ketika kita kerja ada orang ngobrol, kita sangat-sangat terganggu jadi nggak konsen, ataupun hal-hal lainnya. Nah, biasanya HSP itu adalah kombinasi. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi kombinasi antara orang yang sensitif secara sensori maupun emosional. Dan bisa misalnya sensorinya lebih tinggi, tapi emosionalnya ada tapi tidak setinggi sensorinya atau sebaliknya, itu bisa. Nah, untuk meminimalisir yang sensori tadi, biasanya kita yang menyesuaikan dengan, jadi kita udah tahu nih, saya misalnya
mudah terganggu dengan hal-hal yang saya lihat atau saya dengar. Ya kita sesuaikan tempat kita sendiri. Jadi kita yang lebih cerdas dalam memilih waktu bekerja, waktu beraktivitas, ya hindari hal-hal yang mengganggu juga. Tapi bukan menghindari masalahnya ya, tapi menghindari situasi yang memang kita nggak bisa kendalikan. Ya udah. Gitu. Oke, Asin. Nah, Kak, kalau misalnya nih sensitif sama aku lupa namanya, Kak, yang biasanya Hmm. orang kalau naruh barang harus simetris, harus sama pada tempatnya. Itu apa ya namanya, Kak? OCD atau Iya. perfeksionis. Nah, antara dua itu juga apakah bisa dikatakan orang sebagai orang yang memiliki sensitivitas tinggi? Oke, Orang kalau yang perfeksionis misalnya dan OCD itu. Kalau misalnya OCD kan melakukan sesuatu berulang-ulang. Contohnya misalnya udah cuci tangan, tapi dilakukan berulang-ulang, kunci Nggak pintu, yakin. eh iya nggak yakin, kemudian kan kompulsif ya, berulang-ulang. Kebiasaan buruk pun seperti itu. Kalau perfeksionis kan takut tidak sempurna. Dia lebih takut kritikan orang lain dan kritikan diri sendiri. Jadi kalau melakukan sesuatu berulang-ulang, kenapa? Karena takutnya dikritik atau dinilai. Ini nggak bagus nih, ini nggak sempurna. Gitu kan. Nah, alasannya bisa banyak dan penyebabnya juga beragam ya, karena setiap orang beda-beda. Kita nggak bisa generalisir jadi satu penyebab saja. Tapi rata-rata kalau orang yang perfeksionis itu punya satu istilah yang disebut sebagai life trap atau jebakan yang biasanya muncul ketika dia ada dalam fase perkembangannya. Nah, salah satu jebakannya biasanya disebut sebagai defectiveness. Nah, ini salah satu teori psikologi kognitif. Ada satu bukunya, karangan Young and Klosko. Jadi dia menjabarkan bahwa orang yang ketika kecil sering dianggap tidak sempurna, ketika mengerjakan sesuatu dinilai, dikritik berlebihan, nah ketika dewasa akan muncul standar yang sama. Jadi dia memperlakukan dirinya itu dan orang-orang sekitarnya itu pasti membandingkan, mengkritik, ya seperti itulah. Nah orang dengan HSP itu memang cenderung seperti itu. Jadi karena tadi ya di processing tadi. Jadi dia memikirkan apa yang orang pikirkan, bahkan belum pikirkan sekalipun. Jadi secara alami, apa yang dia lakukan, biasanya dia mikir sesempurna mungkin tadi. Jadi overthinkingnya kan tadi ada. Ada kecenderungan, tapi tidak selalu ya. Iya. Oke, berarti itu terjadi dengan sendirinya ya, Kak. Itu berarti tanpa disadari karena masa perkembangan dia dari kecil. Jadi gedenya dia mungkin jadi perfeksionis. Nah, kalau untuk menyadari itu perlu nggak Kak kira-kira kalau dia ternyata tuh punya tingkat sensitivitas yang tinggi gitu? Kalau untuk HSP, ya tadi, karena kita perlu mengenali diri, setelah, jadi kan dia sebenarnya ada tesnya ya, di bukunya pun ada kuesionernya, ada scale-nya sendiri, kalau teman-teman mau coba. Nah, setelah menyadari tersebut, nah kita bisa menyesuaikan nantinya. Menyesuaikan dengan mungkin situasi pekerjaan kita, atau kapan kita mau istirahat. Pokoknya intinya sih kalau bagi saya, eh, pentingnya kita tahu bahwa kita itu sensitif adalah supaya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan ataupun orang-orang sekitar kita. Ya, jangan berharap orang lain yang ngertiin kita. Karena kan belum tentu orang lain juga tahu tentang HSP. Dan orang yang tidak paham, tidak cukup paham tentang HSP, dia akan cenderung melabel. Dan labelnya cenderung negatif kan, seperti baperan tadi. Atau ini orang kok sensitif banget, jadi cenderung lebih ke negatif. Jadi dengan paham diri sendiri, kita bisa meminimalisir stigma negatif dari orang lain, ataupun kita jadi bisa meminimalisir stres kita tadi. Jadi nggak mudah tertekan dengan perkataan ataupun perbuatan orang lain yang ada di sekitar kita. Betul. Oke Kak, berarti emang yang paling utama itu emang harus berusaha mengenali diri sendiri terlebih dahulu, gitu ya Kak. Tapi kadang beberapa orang yang belum terlalu apa ya Kak, interest sama tema-tema kesehatan mental itu mungkin masih banyak di antara kita yang nggak sadar nih kalau ternyata mengenali diri itu sepenting itu. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita punya uh, bisa bisa berusaha membantu orang lain biar mau nih dia mengenali dirinya Hmm. sendiri. Kira-kira ada nggak ya Kak caranya? Kalau misalnya orang yang mau bisa, tapi kalau misalnya orang yang nggak mau ya susah. Karena kan Iya. perubahan yang orang setujui aja susah, apalagi yang dia nggak setujui kan, itu lebih sulit lagi. Nah biasanya kalau untuk mengubah seseorang itu kan harus membiarkan orang tersebut mengizinkan dirinya berubah. Nah yang kedua, kalau misalnya sekarang sebenarnya kesehatan mental sudah lebih baik daripada dulu. Di tahun 2 tahun 3 tahun Betul. belakangan ini kan banyak
film, lagu, buku yang ke Iya. arah sana. Jadi sebenarnya kesadarannya, awareness-nya sudah lebih tinggi daripada ya zaman-zaman dulu kan dulu kalau misalnya dianggap sakit, halo, masih kedengeran? Masih kedengeran? Masih, di saya putus-putus ya? Masih ya? Iya, sempat delay, Kak. Mau sampai delay. Nah, kalau stigma dulu kan ketika seorang mengalami gangguan tertentu, mentalnya kurang kuat, iman yang kurang kuat, banyak. Tapi kan yang sekarang sih sudah lebih baik daripada yang dulu. Nah, intinya kita cukup menyebarkan Iya. informasi apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita penting. Nah, selebihnya kalau memang orang tersebut ingin tahu lebih jauh baru jelaskan. Tapi jangan maksa sampai, wah kamu harus tahu ini nih, kamu harus baca ini, kamu harus dengerin ini, itu susah sih. Kalau belum pada waktunya. Karena hal yang penting buat kita kan belum tentu penting buat orang lain. Ya kan? Betul. Berarti usaha kita sebatas mengedukasi ya, Kak? Iya, itu cukup. Kalau bagi saya cukup. Karena jangan sampai terkesan ikut campur dalam hidup orang lain, ikut campur dalam urusan orang lain, malah orang tersebut jadi nggak nyaman. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan, Kak, di kolom komentar. Sekalian kita jawab Hmm, aja. Bagaimana cara menghadapi orang lain yang memandang negatif HSP? Padahal kita Oke, sendiri paham itu nggak jelek kok gitu. Tapi orang lain nih ada nih yang memandang HSP itu negatif. Kita harus seperti apa? oke. Seperti yang tadi juga sudah disinggung bahwa kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang, perkataan orang, dan perbuatan orang lain. Jadi itu di luar kendali kita. Jadi apapun tanggapan mereka tentang kita ya dibiarkan aja. Karena walaupun kita sebaik apapun, kan tetap ada yang benci ya. Tetap ada yang nggak Betul. suka, itu tetap ada. Nah intinya kita mengelola diri sendiri. Jadi kalau memang ketemu atau sering bertemu dengan orang yang seperti itu, ya usahakan keluar dari lingkup orang-orang yang seperti itu sih. Kalau saran saya sih itu sih. Jadi jangan sampai masuk kayak seperti berkompetisi, debat, adu pendapat, buang-buang energi doang gitu. Buang-buang energi dan nggak ada yang menang, akhirnya sama-sama menang versi mereka sendiri. Betul. Berarti kalau solusi dari Kak Daud sendiri lebih baik ditinggalin aja ya temen yang kayak gitu ya, Kak. Iya, kalau belum belum paham ya udah biarin aja sampai mereka paham. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Bagaimana saran dan tanggapan ketika kita sudah berusaha tidak sensitif, namun masih tetap sensitif? Mungkin ini sensitifnya mengganggu ya, sampai dia harus berusaha, aku nggak harusnya nggak sensitif, kayak gitu. Itu gimana, Kak? Sebenarnya sih kalau misalnya di HSP kita tidak bisa memutuskan langsung untuk berubah menjadi tidak sensitif. Itu sulit. Karena kan ada faktor genetik ya, ada faktor genetik, kemudian pola asuh ketika kecil. Kita bisa menyesuaikan, tapi kita akan tetap sensitif. Cuma mungkin kita mengelola atau mengatur kadar sensitivitas kita. Atau apa yang kita pikirkan tidak kita ucapkan. Atau apa yang kita rasakan, kemudian kita ubah persepsinya atau kita reframing itu bisa. Tapi kalau untuk kepekaan sensitivitas, itu cenderung akan seperti itu. Karena ini seperti yang saya bilang ya, ini bukan gangguan ya. Jadi nggak ada salahnya dengan HSP dan asalkan bisa dikelola atau enggak energinya dialihkan ke hal-hal yang lebih baik. Oke, berarti tidak perlu terlalu diusahakan untuk nggak sensitif ya, Kak? Karena kayaknya nggak mungkin juga. Lebih ke mengatur respon sih. Jadi kalau Oke. udah tahu sensitif, tapi mungkin sensitivitasnya tidak dikeluarkan begitu saja atau enggak diterjemahkannya dalam bentuk misalnya jurnal pribadi, apa yang dirasakan dituliskan, tapi bukan langsung diberitahukan kepada orang lain yang belum tentu paham tadi. Atau misalnya yang teknik berikutnya adalah bisa reframing. Kita mengubah pandangan kita yang sensitif tadi menjadi sesuatu yang lebih netral. Itu juga bisa. Oke, berarti dialihkan aja gimana cara mengeluarkan sensitifnya itu atau tadi reframing gitu ya, Kak ya? Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, seiring bertambah umur, sensitif berkurang atau bertambah? Jika bisa, berapa lama bertahan? Oh, apakah ada faktor kaitannya dengan umur, Kak? Sensitif ini. Soalnya nih, kalau misalnya Oke. Okay. dilihat-lihat di zaman sekarang ya, Kak, kalau aku pribadi sih ngelihatnya mungkin orang tua itu lebih sensitif kali ya kalau misalnya seperti ngomentarin anaknya atau
ngomentarin hal apapun itu lebih peka, lebih sensitif gitu. Apakah ada kaitannya dengan usia? Saya tarik ke yang lebih umum ya, yang lebih general. Kan Hmm. manusia dibagi jadi mungkin saya panggilnya siapa? Hana ya. Iya, Hana, Hana psikologi juga atau bukan? psikologi Kak. Oh ya, mungkin kan sudah pernah belajar tentang perilaku manusia, tentang kepribadian, bahwa kepribadian itu dibagi jadi personality, topeng sosial, ada juga karakter saat kita Hmm. nyaman, dan juga ada temperamen atau program built-in yang kita bawa sadarnya kita. Nah, tiga hal itu memang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang diperhadapkan sama kita. Ada tiga faktor penentu juga bagaimana tiga hal ini bisa berubah. Yang pertama itu adalah faktor genetik, yang kedua faktor eh, personal experience atau pengalaman pribadi dan keputusan-keputusan yang kita putuskan sepanjang hidup. Dan berikutnya ada faktor role model atau teladan. Nah, seiring berjalannya usia, genetik memang nggak bisa diubah. Ketika kita dilahirkan dari mana, kita berangkat dari mana, jenis kelamin kita Hmm. apa, ya sulit untuk diubah. Nah, tapi keputusan kita dan juga role model kita itu bisa berubah. Nah, itu otomatis juga akan mengubah personality kita. Jadi bertambahnya usia, apakah mengubah sensitivitas? Mungkin mengubah. Apakah berkurang atau bertambah? Tergantung orang tersebut. Tergantung keputusan dan pilihannya. Tergantung dia bergaul dengan siapa. Dan berapa lama bertahan, ya berbeda-beda. Ya, untuk setiap orang. Karena kan perjalanannya pun berbeda. Itu sih. Oke, berarti bisa dibilang umur ini mempengaruhi sensitivitas, tapi tidak secara langsung ya, Kak. Karena Iya, karena tergantung, mm-mm. gimana, Kak? Ya karena betul, karena tergantung pengalaman kita dan juga keputusan kita dan dengan siapa role model kita tadi atau bergaulnya kita. Oke, nah lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Kak. Nih, apakah seseorang yang sensitif itu sudah pasti memiliki masalah? Oke, langsung saya jawab ya. Boleh, Kak? Nah, orang yang tidak sensitif pun pasti punya masalah. Kalau kita hidup, pasti ada masalah. Kalau misalnya nggak ada masalah dalam hidup, itu tandanya kita seperti nggak hidup. Jadi, berapapun usia kita, dalam tahap apapun kita, mungkin waktu kita SD, masalahnya pelajaran matematika yang terlalu mudah. Tapi yang ketika kuliah, masalahnya beda lagi. Masalah Hmm. tentang buat laporan, atau masalah presentasi, tetap ada masalahnya, cuma dalam tingkatan yang berbeda. Apakah orang sensitif itu punya masalah? Punya. Yang nggak sensitif pun, pasti punya. Gitu. Mungkin langsung pertanyaan gini kali ya, Kak. Dampak dari HSP itu jadi membawa masalah tersendiri gitu. Spesifik mungkin yang dia maksud. Oh, Kayak, spesifik ke sensitifnya jadi masalah gitu. iya, bedanya aku sensitif nih, dia enggak. Makanya aku jadi punya masalah yang ini. Misal kayak gitu. Oh, ya. Eh, tidak pasti ya, kan kalau pertanyaan apa pasti, ya tidak ada yang pasti. Tapi kalau misalnya menyumbang masalah, ya. Karena orang yang HSP itu cenderung lebih mudah depresi, lebih mudah cemas, lebih mudah takut akan sesuatu, karena beberapa tanda yang sudah tadi kita bahas, yaitu pemikiran yang terlalu mendalam, terlalu overthinking, terlalu mudah terganggu, akan stimulus tertentu, dan biasanya juga sering menerjemahkan pesan yang bahkan orang yang menyampaikannya pun nggak sadar bahwa ada pesan tersembunyi dalamnya. Gitu. Oke, nah Kak, tapi kan tadi di awal dibilang nih kalau HSP itu bukan gangguan mental. HSP ini merupakan salah satu kepribadian. Tapi kalau misalnya ternyata masalah yang ditemui dari HSP ini bisa seperti yang tadi Kakak sebutkan, lebih gampang stres, depresi, overthinking. Nah, itu kan ujung-ujungnya juga bakal ke gangguan mental nggak sih, Kak? Kalau misalnya eh, dampak dari HSP ini akan terus-menerus atau lebih besar. Tuh. Berarti bisa jadi gangguan mental juga nggak sih, Kak? Bisa kalau misalnya ya ketika dia menghadapi masalah tidak cukup baik dalam penanganannya bisa aja. Gitu. Bisa jadi pemicu intinya, bisa jadi trigger. Oke, tapi walaupun sebenarnya nggak cuma orang dengan HSP doang ya bisa punya gangguan mental, tapi mungkin orang dengan HSP ini Lebih eh, rentan. lebih rentan, bahasanya kayak gitu ya, kalau lebih rentan Hmm. terkena gangguan mental seperti yang tadi disebutkan. Oke, kita cek lagi apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang mau tanya, boleh langsung aja kirim di kolom ya, atau di kotak pertanyaan nih.
Oke Kak, kalau misalnya kita belum jauh-jauh nih ngomong ke gangguannya nih. Kalau misalnya Agak tadi putus nih HSP saya. dibilang nggak ada kaitannya dengan, halo Kak, udah jelas? Putus jaringan saya atau di sana ya? Teman-teman gimana? Udah jelas Kak? Sebentar, masih muter. Muter. Oke teman-teman, aku ingatkan lagi ya, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tanya di tempat tanya ini. Waduh, oke teman-teman, ternyata Kak Daud sepertinya ada masalah dalam jaringannya. Kita tunggu sebentar untuk invite lagi Kak Daudnya. Sambil menunggu, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom pertanyaan. Oke, sabar ya teman-teman, kita tunggu dulu. Yuk teman-teman, gimana nih penjelasannya dari Kak Daud? Apakah sudah cukup jelas mengenai uh, high, highly sensitive person? Kita cek lagi apakah Kak Daudnya sudah bergabung. Oke. Oke Kak, udah gabung lagi ya, udah jelas suara aku udah jelas? Jelas. Oke Kak, nah, halo Kak Daud? Halo ya. Oke, nah, oh ya ini ada juga nih akhirnya kita bahas lagi ya Kak, pertanyaan ada dari Kak Oke. Yohana tentang genetik, faktor genetik yang mempengaruhi HSP ini. Hmm. Oke, kalau misalnya Seperti apa di peran faktor genetik dalam HSP? Oke, halo. Sudah jelas suara saya? Iya, Oke. Jelas ya? kalau suaranya jelas Kak, tapi untuk gambarnya masih ngeblur-ngeblur nih. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya itu dulu lah. Ya. Oke, Oke, misalnya pertanyaannya faktor genetik, eh, jangan sampai teman-teman cari. seperti eh, suaranya terputus-putus ya teman-teman. Oke, teman-teman, sahabat berproses, mohon ditunggu sebentar. Hal ini sudah lumrah terjadi ketika kita melakukan IG live atau meeting online lainnya. Oke, Kak Daudnya ke lempar lagi. Teman-teman, kalau misalnya suaranya kurang jelas atau seperti apa, mohon dikasih tahu di komen ya. Kita tunggu lagi Kak Daudnya, teman-teman. Apakah Kak Daudnya sudah bergabung? Oke. Nah, kayaknya udah lancar nih, Kak. ya.
tadi terakhir kita bahas tentang faktor genetik. Oke. Ya, jadi kalau pertanyaannya tentang faktor genetik itu salah satu pemicu dari HSP, dan di luarnya ada faktor pola asuh, dan juga ada faktor-faktor lain ya, seperti yang tadi saya bilang, keputusan, ataupun misalnya cara seseorang dalam merespon apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, dalam penelitian lebih lanjut, bahkan disebutkan bahwa tidak hanya manusia, tapi ada spesies binatang lain, contohnya seperti serangga, ataupun primata, dan juga hewan-hewan lain yang punya sensitivitas yang tinggi juga, sama sekitar 15-20%. Jadi ketika mereka merespon sesuatu, contohnya ada mangsa, atau misalnya ada makanan di depan mereka, mereka akan cenderung deep processing juga seperti kita. Jadi tidak langsung merespon, tapi ada jarak atau ada jeda sebelum merespon. Betul. Nah, kalau misalnya pernah dengar salah satu teori tentang three brains dari Paul D. MacLean, teori neuroscientist, ada yang namanya otak reptil, yang tugasnya itu freeze, fight, dan flight. Nah, salah satu tugas atau salah satu respon dari HSP itu freeze atau diam dulu sebelum merespon lebih lanjut, gitu sih. Kalau itu juga berlaku di manusia kah atau masih di hewan? Jadi kan kalau misalnya manusia itu ada 3 bagian, otak reptil, kemudian otak mamalia, dan juga neokortex atau otak depan. Disederhanakannya seperti itu ya. Jadi otak reptil atau yang paling bawah itu biasanya untuk respon instinktif, untuk rasa lapar, bertahan hidup, survival. Kalau misalnya otak kedua, mamalia, itu biasanya pusat emosi, bagaimana kita bisa merasakan empati dan lain-lain. Nah, kalau neokortex ya untuk ngobrol, untuk menganalisa, berpikir. Tiga-tiganya di kita. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Yohana. Nah, kita lanjut lagi, Kak, ke pertanyaan. Kak minta tips untuk mengatasi HSP agar tidak terlalu capek dan tips cara mengurangi HSP. Terima kasih. Wah, berarti dia merasa capek nih, Kak, karena merasa dia HSP itu melelahkan dia. Kira-kira ada tipsnya nggak biar nggak terlalu capek karena punya sensitivitas yang tinggi gitu? Nah, setiap dari kita kan sebenarnya idealnya harus punya self healingnya masing-masing ya. Jadi kan tidak ada salah satu teknik tertentu yang pasti benar untuk semua orang. Nah, intinya kan akan ada momen di mana kita itu harus berdiri sendiri untuk diri kita. Jadi makanya sedang populer nih self healing, teknik-tekniknya bagaimana. Nah, saran dari saya untuk mereka dengan HSP ataupun tidak dengan HSP, kita pelajari salah satu atau dua atau tiga teknik yang cocok dengan kita. Ada beberapa orang yang cocok dengan mindfulness mungkin. Ada beberapa orang juga yang cocok dengan aktivitas fisik seperti lari, pergi ke gym. Nah, itu untuk recharge mereka. Nah, ketika orang dengan sensitivitas itu terlatih untuk mengembangkan self healing dia sendiri, nah ini biasanya bisa jadi seperti jalan keluar ataupun biasanya jeda sebelum mereka akhirnya merespon sesuatu. Jadi misalnya ada sesuatu yang terlalu sensitif, akhirnya mengambil jarak mundur dulu, kemudian mempraktekkan mindfulness, contohnya melalui nafas atau apa, itu bisa. Tapi beda-beda ya untuk setiap orang. Jadi kita temukan teknik kita sendiri yang cocok, dicoba-coba. Kemudian kalau misalnya ada satu hal dan butuh teknik itu, ya kita praktekkan. Oke. Nah, berarti ini mirip-mirip sama pertanyaan berikutnya nih. Apakah ada hubungannya? Oh, beda nih, Kak. Apakah ada hubungannya HSP dengan mood swing? Menarik. Tidak ada hubungan yang linear banget, cuma mungkin berdampak sedikit atau sedikit banyak lah ke mood kita. Tapi tidak selalu orang dengan HSP itu moodnya itu swing, tidak. Kan ada beberapa orang dengan HSP pun yang menahan emosinya dan tidak keluar tuh ada. Jadi seperti dia menahan ketidaknyamanannya hanya untuk dirinya sendiri. Kan tipikal orang beda-beda ya. Tapi kan ada juga orang yang, contohnya misalnya HSP dengan ekstrovert. Nah, itu kemudian berdampak pada aktivitas sosialnya. Ada perkataan sedikit dari orang lain, kemudian akhirnya menyinggung dirinya, moodnya ya langsung berubah. Mungkin nggak ada hubungan langsung, tapi bisa jadi salah satu efek dari HSP itu sendiri ya, Kak, mood swing ini. Iya, bisa. Oke.
Nah, Kak, aku punya pertanyaan pribadi nih dari aku sendiri. Aku tiba-tiba kepikiran, kalau misalnya ada orang dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, berarti ada juga dong orang dengan tingkat sensitivitas rendah atau mungkin bisa dikatakan nggak pekaan gitu. Ada, Itu pastilah. termasuk ada kepribadiannya juga nggak, Kak? Tergantung nih, mau dijelaskan lewat pendekatan apa. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah, tadi kan sebenarnya udah dibahas, ada yang apa HSP, ada juga sensory sensitivitas Processing yang di sensitif. processing, ada juga sensory sensitivitas disorder. Betul-betul. Nah, untuk sensory sensitivitas disorder sendiri sebenarnya bisa tandanya dua. Dia oversensitif terhadap rangsangan ataupun tidak sensitif terhadap rangsangan. Nah, Oh, tapi oke, itu oke. masuknya ke dalam gangguan syaraf kan, gangguan syaraf tertentu. Saya tidak Hmm. tidak mumpuni dalam menjelaskan hal itu. Nah, yang kedua, ada juga orang mungkin dengan tipe kepribadian yang cenderung antisosial. Nah, cenderung antisosial ya jelas dia tidak sensitif terhadap empati. Bahkan hampir tidak bisa membedakan emosi seseorang, kemudian tidak bisa menunjukkan empati tertentu, bisa dipelajari tapi mungkin tidak bisa secara luwes ataupun natural seperti orang kebanyakan. Itu sih. Oke, wah, menarik banget ya, Kak. Apalagi kalau misalnya udah bayangin orang dengan sensitivitas tinggi bertemu dengan orang yang tingkat sensitivitasnya rendah. Itu akan jadi seperti apa kalau tidak saling mengenali diri masing-masing? Hmm, kita cek lagi apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau pertanyaannya udah dikirim tapi belum terjawab. Nah, nih Kak, ada pertanyaan lagi masuk dari Kak Yohana. Bisa dibilang bahwa HSP adalah orang dengan kecenderungan menggunakan otak emosi lebih dominan ya. Kaitan dengan gender ada nggak, Kak? Bisa dibilang bahwa HSP adalah orang dengan kecenderungan menggunakan otak emosi lebih dominan. Apakah bisa dibilang begitu, Kak Daud? Kalau misalnya orang apa HSP ini berarti dia kecenderungannya menggunakan otak emosi lebih dominan. Kemudian ada hubungannya dengan gender atau enggak? Oke. Mungkin yang dimaksud misalnya otak kiri atau otak kanan ya. Misalnya otak kiri dominan atau otak kanan yang otak kiri logika atau otak kanan yang lebih imajinatif dan juga emosional. Mm-mm. Sebenarnya saya sendiri bukan tipe orang yang percaya bahwa hanya satu bagian otak saja yang bekerja ataupun dominan mungkin, tapi biasanya kalau saya sih percaya bahwa kedua belahan otak itu bekerja bersama-sama, ya. Yeah. Dan Mm-mm. kaitannya dengan gender, saya belum baca penelitian lebih lanjut tentang gender, tapi memang ada beberapa orang kan yang berpendapat bahwa perempuan itu lebih sensitif daripada laki-laki, Betul. ya kan? Padahal tidak melulu seperti itu. Kadang-kadang laki-laki tidak menunjukkan sensitivitasnya. Hmm. Faktornya banyak. Ada juga faktor yang menganggap atau tuntutan bahwa laki-laki itu harus maskulin atau perempuan itu Mm-mm. harus feminin. Jadi perempuan yang cuek harus lebih peduli, laki-laki yang peduli harus lebih cuek dan sebaliknya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dijelaskan memang perempuan itu lebih multitasking daripada laki-laki kan. Ya. Lebih dari segi komunikasi itu lebih luas, sementara laki-laki kan lebih spasial, lebih kepada hal teknis. Nah, memang Ya. seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk sensitivitas, kalau bagi saya secara pribadi sih sama saja sih. Laki-laki bisa sensitif, perempuan bisa sensitif, tapi mungkin cara mereka merespon dan juga menunjukkannya yang berbeda-beda. Gitu. Dan tidak Oke. semua orang dengan HSP itu kan menunjukkan bahwa dia sensitif. Mm-mm. Ada juga yang memang disimpan untuk dirinya sendiri. Ya udah saya sensitif, ya untuk diri saya, tapi tidak mau orang lain tahu juga bisa. Oke. Nah, kalau misalnya untuk urusan sensitif tapi disimpan sendiri atau dikeluarkan aja, itu ada lebih bagus yang mana gitu nggak, Kak? Kalau sensitivitasnya misalnya gini, lebih baik sih disimpan dulu kalau menurut saya dan dikeluarkan di saat-saat yang tepat. Kayak Hmm. misalnya kita terganggu dengan
misalnya saya contohnya, saya terganggu dengan klakson kendaraan ketika saya berkendara juga. Nah, kalau misalnya itu langsung saya respon dan langsung saya keluarkan, yaitu malah akan menimbulkan pertengkaran mungkin di jalan. Nah, tapi kalau saya simpan untuk diri saya sendiri, kemudian ya seperti tadi, saya reframing, saya pikirkan lagi, ini maksudnya apa ya orang klakson? Atau ini maksudnya apa ya orang berbuat seperti ini? Baru nanti kemudian kita respon. Kalau saran saya sih disimpan dulu, diproses lagi. Nah, memang makanya tadi ada kesan bahwa orang dengan HSP itu cenderung lambat dalam berproses. Kalau misalnya masih anak kecil, mungkin kita dianggap pemalu, dianggap kurang berani mungkin. Tapi biasanya pemrosesan yang lebih lama itu lebih membuat seseorang tuh ingin ketika berbuat sesuatu tuh ingin perbuatannya itu tepat. Tepat, ya. Gitu sih. Kelihatan banget ya Kak, kayak dampak positif dan negatifnya ini bersebelahan banget. Di samping dia mikirnya jadi lama, tapi nanti keputusan yang diambil mungkin lebih baik, lebih tepat, kayak gitu. Iya. Oke, berarti kalau menurut Kak Daud sendiri, sensitif itu nggak apa-apa, semua orang bisa sensitif, mau perempuan atau laki-laki, mungkin hanya saja membedakan tuh bagaimana dia menampakkan sensitifnya itu. Ya, atau betul. Mungkin laki-laki sendiri itu karena kita sering bilang laki-laki itu tidak lebih sensitif daripada perempuan, mungkin karena apa ya Kak? Mereka malu mungkin, seperti nangis kan banyak orang yang bilang kalau laki-laki kok nangis, kan nangis mungkin respon dari sensitif ya Kak? Iya, salah satunya ya, mudah menangis. Karena empatinya tadi. Gimana Kak? Dan beberapa laki-laki kan dididik dan diasuh dengan mindset yang belum tentu benar sih, bahwa harus kuat. Karena kenapa? Karena nanti jadi kepala keluarga dan segala macam. Ya, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ketika kita menerjemahkannya dengan cara yang kurang tepat, hasilnya kita akan cenderung kurang mengekspresikan emosi kita. Betul. Jadi bisa jadi juga karena faktor belief system tadi. Kan apa yang disampaikan berulang-ulang oleh orang berpengaruh dalam hidup kita, contohnya orang tua atau orang terdekat, kan akan kita anggap sebagai kebenaran. Contohnya tadi, laki-laki nggak boleh menangis. Laki-laki harus kuat. Padahal pengen nangis, gitu kan. Ya, akhirnya dia serba salah. Nangis nggak, gitu. Kalau misalnya dampak dari tidak mengeluarkan emosi dari sensitif itu sendiri, Kak. Kalau tadi kan karena bilangnya lebih baik ditahan dulu, baru nanti dikeluarkan di momen yang tepat. Apa efeknya kalau akhirnya kita mendem aja nih, gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita terganggu dengan satu rangsangan tertentu, konteksnya ya, itu bisa kita terjemahkan dalam bentuk tulisan tadi, atau misalnya berpikir mendalam dulu sebelum memutuskan. Tapi ketika banyak emosi yang harusnya kita keluarkan tapi kita pendam, akhirnya kita akan cenderung mudah sensitif dalam hal mudah tersinggung. Dan juga bisa memunculkan reaksi emosional yang tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya sedih yang ditahan terus-menerus. Kemudian kita jadi nggak tahu nih kapan tempat yang pas untuk meletakkan sedihnya itu. Akhirnya dipancing sedikit, udah keluar aja. Itu biasanya terlalu banyak mendam kemarahan juga bisa. Marahnya sama apa, tapi ada orang lain yang mancing sedikit, akhirnya keluar. Kena. Keluar di situ. Oke. Iya. Oh, ternyata tadi disortir lagi sama Kak Yohana. Karena kelihatannya tadi kita juga udah bahas laki-laki bisa jadi sensitif itu nggak melihat gender. Aku keluarin dulu pertanyaannya. Karena juga kemungkinan laki-laki ini cuman dengar banyak hal yang bilang laki-laki nggak boleh nangis dan sebagainya, menggambarkan mereka tuh jarang mengekspresikan kesensitifan mereka. Nah, dari segi perempuan nih pengen tahu, biasanya cara pria menunjukkan sensitifnya itu gimana, Kak? Gitu. Mungkin salah satu bentuk kami ingin biasanya sih sama seperti kalau dari HSP-nya kan dari rangsangan sensori dan juga rangsangan emosi. Nah, berarti harusnya mereka itu bisa melihat perbedaan, ya kan perempuan paling sering nanya ya, ada yang beda nggak nih dari saya hari ini, gitu kan ya. Nah, itu biasanya kalau peka secara sensori itu paham, oh bedanya ini nih. Itu berarti sensitif, ya, secara sensorinya. Nah, atau empati. Biasanya seseorang dengan HSP akan kelihatan
ketika dia bisa berbaur secara emosional. Jadi dia paham secara emosi tentang apa yang dirasakan sama orang-orang sekitarnya. Gitu sih. Contoh langsungnya gimana tuh, Kak? Nah, misalnya kan ada beberapa orang yang sedih, tapi nggak kelihatan sedih. Mm-mm. Nah, itu biasanya kan emosi yang tersirat. Nah, mereka dengan HSP itu kan cenderung lebih mudah membaca emosi tersirat tadi. Misalnya ada orang yang sedang marah, tapi nggak kelihatan marahnya. Tapi tanda-tanda kecil itu kelihatan. Nah, salah satu ciri dari HSP tadi kan adalah mereka itu karena berpikirnya mendalam dan juga bisa menerjemahkan beberapa hal-hal yang sebenarnya tidak terungkapkan. Nah, Mm-mm. itu bisa jadi eh, cara seorang, entah laki-laki atau pria, itu menunjukkan Mm-mm. sensitivitasnya mereka. Wow, menarik banget. Aku sendiri kadang mungkin masih bingung, Kak, gimana caranya bisa peka kalau ada orang lagi sedih, kalau ada orang lagi mungkin gimana. Kadang emang ada orang yang nggak paham banget gitu kalau mungkin ini kita lagi berhadapan dengan orang sedih, dengan orang lagi berduka habis kehilangan mungkin gitu, nggak ada. Kalau misalnya emang nggak kelihatan, itu ada nggak sih cara kita untuk meningkatkan tingkat sensitif kita, Kak? Misalnya bagi orang-orang yang tingkat sensitifnya rendah gitu, biar lebih pasti ada manfaatnya juga kan kalau misalnya punya Iya. tingkat sensitif yang stabil lah gitu. Ada nggak, Kak, Oke, caranya? bisa dipelajari dan juga sangat berguna kalau misalnya pekerjaan kita nanti berhubungan dengan orang lain. Contohnya misalnya jadi terapis, konselor, bahkan sales marketing. Itu biasanya kan semuanya tentang emosi, tentang apa Ya. yang orang lain rasakan, apa yang customer rasakan, apa yang klien kita rasakan. Nah, itu bisa dipelajari. Dipelajari melalui pengalaman dan dipelajari juga dari mengenali emosi orang yang ada di sekitar kita. Cara paling enaknya itu praktek. Contohnya misalnya konselor, ya ketemu banyak klien, itu melatih, mempertajam. Kalau misalnya sales, ya ketemu banyak orang. Kita mungkin di awal akan salah menilai emosi, salah menerjemahkan emosi, salah merespon, itu wajar sih. Tapi Hmm. seiring berjalannya waktu, kita akan paham bahwa, oh, kalau misalnya tanda-tanda seperti ini, identik dengan emosi yang seperti ini. Hmm. Nah, jadi manusia itu kan punya pola-pola tertentu, dan kita bisa pelajari dari pengalaman kita. Oke, wah ini bagus banget berarti, Kak. Misalnya untuk teman-teman yang nanti kelak akan menjadi psikolog, mungkin malah apa ya? Mungkin awalnya dia bukan orang yang punya tingkat sensitif yang tinggi, tapi harus jadi besoknya akan jadi psikolog. Itu berarti melatihnya juga harus dari apa ya, Kak? Tadi banyak latihan ya, banyak menerima klien atau mungkin kalau misalnya belum jadi psikolog bisa dilatih dari curhat-curhatan sama teman gitu, Kak, bisa nggak? Bisa. Ada sebenarnya ada tekniknya. Kalau selain latihan kan ada tekniknya. Contohnya kan kalau dalam family therapy Virginia Satir itu Mm-mm. dia pakai teknik yang namanya primary. Jadi primary system. Jadi kita mengulangi apa yang orang lain ulangi perkatakan. Contohnya misalnya saya sedang gelisah, kemudian diulangi lagi. Oh, Bapak sedang gelisah ya. Jadi kita mengulangi penginderaan yang orang lain katakan. Jadi kita pahami misalnya penginderaan atau kata-kata apa yang dikeluarkan dari ucapan atau cerita orang tersebut, kemudian kita ulangi lagi. Nah, gunanya itu untuk menyamakan emosi. Biasanya Hmm. disebut sebagai pacing kan. Kita nyamain emosi, mengiyakan. Jadi kalau ada orang cerita, jangan dulu ditolak. Misalnya ada Mhm. yang cerita, misalnya, wah hidup itu susah ya. Kemudian kita kan nggak setuju. Nggak susah juga. Enggak lah, hidup Iya. nggak susah. Nah, ketika kita ngomong awal itu, udah ngeblok kan, dia jadi nggak cerita. Kan. Nah, pacing itu biasanya yang kita lakukan adalah kita mengiyakan walaupun kita nggak setuju. Tapi Hmm. mengiyakannya bisa lewat gestur, bisa lewat bahasa tubuh, bisa lewat verbal juga. Oh iya, terus gimana lagi? Apa yang kamu maksud? Nah, itu kan teknik ya. Tapi teknik kan tertulis dan kita harus banyak praktek untuk mempertajam diri. Teknik itu sih masuk ke teknik terapi banyak bisa dipelajari juga. Oke, menarik banget, Kak. Berarti sama halnya seperti memvalidasi ya, memvalidasi perasaan Iya, lawan bicara kita. Oke, iya. nah. Kalau lebih lanjutnya ya bisa juga kita menanyakan perasaannya dan seperti kenapa kita mengulangi kembali percakapannya atau perkataannya supaya Hmm? orang yang ngomong sama kita itu merasa bahwa emosi yang dia rasakan tuh kita paham. Gitu. Hmm. Oke, sangat jelas, Kak. Nah, ini masih ada pertanyaan. Hmm, apakah apakah HSP sama dengan orang tipe pleasant people? Hmm.
Nah, sebenarnya berbeda ya kan kalau istilah apa pleasant people atau istilah orang yang selalu menyenangkan orang lain kan uh, dua hal yang berbeda sih dari HSP. Kalau HSP kan lebih ke faktor genetik. Penelitiannya bahwa itu adalah hal yang alami. Tapi kalau misalnya pleaser people atau pleasant people itu lebih kepada orang-orang yang butuh pengakuan, butuh persetujuan dari orang lain, ingin menyenangkan orang lain. Orang dengan atau tidak dengan HSP pun bisa seperti itu. Ya, gitu. Tapi apa mungkin salah satu faktor dari pleasant people tuh karena dia punya sensitivitas yang tinggi gitu kali ya kak? Bisa saja, bisa jadi. Tapi kan kalau pertanyaan apakah sama, tidak sama. Oh iya, Itu dua hal yang berbeda. tidak Tapi kalau sama. misalnya apakah salah satu faktor yang membuat orang menjadi lebih ingin menyenangkan orang lain, mungkin saja bisa faktornya. Tapi tidak bisa 100% benar. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Kak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2. Nah, dalam hidup Oke. berpasangan, gimana cara mengatasi antara sifat cuek dan HSP? Wah, menarik banget jika dikaitkan dengan hidup berpasangan, misalnya entah suami istri atau pasangan yang sedang berpacaran, yang satunya cuek dan satunya HSP. Bagaimana cara menghadapi atau mengatasi? Oke. Kan saya ambil ke hal-hal yang umum ya. Kan setiap dari kita tuh punya dua Hmm. orientasi ya. Ada yang orientasinya ke hal-hal yang lebih emosional atau biasanya disebut sebagai people oriented. Ada juga orang-orang yang test oriented atau orientasinya ke hal-hal teknis, hitung-hitungan, hal-hal pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, biasanya orang yang test oriented itu identik dengan orang-orang yang cuek dan tidak sensitif. Sementara orang yang people oriented itu adalah tipikal orang-orang yang lebih sensitif, lebih emosional dan lebih ingin dilihat secara pribadinya gitu. Nah, bagaimana cara menyesuaikan atau mengatasi dua sifat yang berbeda ini yang sering memicu konflik? Nah, yang pertama adalah kompromi. Kalau misalnya sudah berpasangan, kita dan pasangan kita sampai kapanpun tidak akan sama. Selalu ada perbedaan. Selalu ada hal yang nggak mungkin lah rumah tangga atau pacaran itu adem terus atau nggak ada konflik. Nah, malah itu dipertanyakan. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana ada konflik tapi menyelesaikan secara baik. Nah, kalau saran dari saya sih kompromi aja. Hal yang tidak disukai sama pasangan kita, kita belajar untuk mengetahuinya. Hal yang kita tidak sukai juga pasangan kita belajar untuk menerima. Jadi saling kompromi. Makanan yang kita nggak suka, akhirnya kita belajar untuk makan kan. Simpelnya seperti itu. Atau aktivitas yang kita nggak suka, kita belajar untuk cari tahu apa sih yang sebenarnya dia suka dan kenapa dia suka seperti itu. Nah, kalau kita mau terbuka dan kompromi, sebenarnya bukan berarti 100% baik-baik saja, tapi kita punya kemampuan untuk setidaknya mengelola kalau misalnya terdapat perbedaan atau masalah yang terjadi tadi. Mengelola emosi maksudnya Kak? Ya, mengelola emosinya kalau memang sudah berkompromi tadi. Karena kan kalau misalnya kita memutuskan untuk entah itu berpasangan dengan lawan jenis ataupun misalnya berpasangan dalam konteks pekerjaan ya, itu kan artinya kita kompromi terhadap apa sih kelebihan pasangan kita, apa sih kelemahannya, apa sih hal yang kita bisa jalanin bareng-bareng. Karena kadang-kadang kan pasangan kita itu belum tentu orang yang cocok diajak kerja bareng. Hmm. Atau rekan kerja kita itu juga kan belum tentu orang yang cocok diajak main bareng. Nah, itu artinya kita harus kompromi. Kalau misalnya hal yang memang tidak bisa dilakukan bersama dengan dia, ya mungkin kita butuh belajar untuk melakukannya dengan orang lain atau memang pasangan kita itu perlu belajar tentang kita juga. Kompromi sih kalau saya. Oke, satu-satunya cara untuk mengatasi antara sifat cuek dengan HSP yaitu kompromi ya Kak? Atau ada cara lain Ya, selain kompromi? ya, kan kompromi itu luas ya masalahnya. Seperti Iya. yang tadi dijelaskan, kompromi itu artinya menerima perbedaan, kemudian beradaptasi dengan perbedaan. Kita paham bahwa saya dengan pasangan saya berbeda, saya dengan orang-orang sekitar saya berbeda. Nah, dengan begitu akhirnya kita bisa menyesuaikan ya apa dalam perkataan kita, jadi tidak terlalu menyinggung atau dalam perbuatan kita beberapa hal yang tidak disukai jadi akhirnya diminimalisir. Oke. Oke, terima kasih Kak Daud atas jawabannya. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara, mungkin ada nih eh,
tips atau mungkin pesan yang ingin Kak Daud sampaikan kepada sahabat berproses tentang HSP sendiri? Oke, pertama HSP itu bukan sebuah label tertentu yang berarti teman-teman itu dalam tanda kutip sakit atau bermasalah. Itu hanya perbedaan individu dan setiap dari kita memang berbeda. Dan banyak dari kita yang memicu konflik karena tidak bisa menerima perbedaan antara diri sendiri dengan juga orang lain. Dan satu hal yang penting, jangan menjadikan HSP itu sebagai satu alasan atau pembenaran dari kita untuk melakukan beberapa hal yang tidak sesuai. Contohnya misalnya, saya kan begini karena saya sensitif. Jangan ngomong begitu sama saya karena saya itu terlalu sensitif. Nah, itu bukan juga satu pembenaran. Ya. Apapun yang terjadi sama kita, apapun yang sudah ada dalam diri kita, itu bisa kita kelola. Dan juga bisa kita atur ketika kita mengizinkan dan ketika kita mau. Gitu sih dari saya. Oke. Sangat menarik dan bermanfaat topik kita hari ini, Kak Daud. Intinya, sensitif itu nggak masalah ya, Kak. Tapi lebih baik Betul. tergantung bagaimana kita memanagenya, apakah kita tahan dulu atau langsung dikeluarkan, dan juga menghargai perbedaan tiap manusia. Karena HSP sendiri bukan gangguan, tapi merupakan salah satu kepribadian manusia. Gitu ya, Kak Daud? Ya, betul. Oke. Terima kasih Kak Daud atas waktunya siang ini. Semoga pembicaraan kita siang ini bisa bermanfaat buat sahabat berproses yang udah ikut nonton. Terima kasih Kak Daud udah hadir. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Kak Daud. Terima kasih. Sampai jumpa juga teman-teman di IG Live berikutnya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa Ruang Berproses juga ada program IG Live berikutnya dan ada juga webinar Side Talk yang informasinya teman-teman bisa langsung cek di Instagram Ruang Berproses. Semoga lebih banyak. Ya, amin. Terima kasih teman-teman sahabat berproses yang udah join live hari ini. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Bye.